Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penilaian metode pengukuran kadar air makanan kering produk dalam operasi skala kecil di negara berkembang. Pembusukan pada suatu makanan dipengaruhi oleh pertumbuhan mikroba dan juga kadar air yang terkandung. Tingkat pertumbuhan mikroba pada bahan makanan dipengaruhi oleh pH, suhu, dan aktivitas air. Untuk menghindari pertumbuhan mikroba pada makanan, kadar air dan aktivitas air masing-masing harus dijaga di bawah sekitar 10% dan 0,60 sampai 0,65 sesuai dengan jenis makanannya. Penyimpanan makanan yang aman dengan kadar air yang tinggi tidak menjamin kualitas makanan, karena adanya faktor suhu luar ruangan yang tinggi dan seringkali fasilitas pendinginan dan penyimpanan yang tidak memadai. Oleh karena itu, produk makanan yang kering merupakan hal yang umum untuk mengurangi pembusukan makanan. Proses pengeringan pada makanan bertujuan untuk mengurangi jumlah kelembapan yang menekan pertumbuhan mikroba, sehingga meningkatkan umur simpan produk. Berikut ini terdapat 3 kategori metode untuk penilaian kadar air dalam bahan makanan. Yang pertama ada kategori uji standar atau kuantitatif, yang kedua adalah kategori pengukuran kelembapan dengan biaya rendah, dan pendekatan baru untuk menilai kekeringan makanan atau semi kuantitatif, dan yang terakhir ada kategori uji fleksibel atau kualitatif. Tinjau literatur tentang metode pengukuran kadar air, yaitu ada dua metode. Yang pertama ada metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung, tingkat akurasi yang tinggi dari metode ini menjadikannya referensi yang berguna untuk metode tidak langsung. Reproduksibilitasnya juga membuatnya berguna untuk standarisasi dan karakterisasi jenis sampel atau peralatan tertentu. Namun, metode langsung seringkali memakan waktu, merusak, dan membutuhkan persiapan sampel yang ekstensif. Metode tidak langsung perlu dikalibrasi dengan metode langsung. Metode tidak langsung dapat lebih cepat dari metode langsung dan non-destruktif, tetapi sensitif terhadap kondisi lingkungan, misalnya suhu dan sifat material seperti kepadatan. Metode tidak langsung meliputi pendekatan optik, dielektrik, nuklir, dan higrometri yang dianggap sebagai metode kuantitatif. Kemudian ada metode langsung. Metode langsung ini terbagi jadi dua, yaitu ada metode gravimetri dan metode kimia. Pada metode gravimetri, sampel ditimbang, kemudian dikeringkan dan ditimbang lagi. Kadar air dihitung berdasarkan berat awal dan akhir sampel yang mengasumsikan bahwa semua kehilangan berat disebabkan oleh penghilangan air dan mengabaikan hilangnya volatil lainnya. Metode kimia ini terbagi jadi dua, yaitu ada metode titrasi Karl-Fischer dan metode titrasi kolorimetri. Pada metode titrasi Karl-Fischer, kadar air ditentukan dengan kurva kalibrasi yang berkolerasi dengan volume reagen yang digunakan untuk titrasi air sampel. Pada metode kolorimetri telah digunakan dalam pemantauan kelembaban selama bertahun-tahun. Contoh umum dari hal ini adalah penggabungan kobalt klorida menjadi bahan pengering sebagai indikator tingkat pengambilan airnya. Kemudian metode tidak langsung ini yaitu ada metode optik. Metode ini paling berguna untuk mengukur sampel dengan permukaan yang homogen, sedangkan permukaan kasar atau variasi warna dapat menyebabkan kesalahan. Keterbatasan lainnya adalah kedalaman penetrasi radiasi elektromagnetik yang dipengaruhi oleh karakteristik penyerapan dan refleksi material. Metode optik ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada spektroskopi inframerah, termografi inframerah atau IR, dan pencitraan hiperspektral. Spektroskopi inframerah merupakan salah satu metode untuk pengukuran kelembapan dalam berbagai sampel biologis, termasuk makanan. Radiasi elektromagnetik inframerah dapat digunakan untuk mengukur kadar air berdasarkan refleksi dan penyerapan radiasi ini oleh molekul air terutama yang menonjol di sekitar 3.300 cm. Kemudian termografi inframerah. Detektor inframerah dapat digunakan untuk menghasilkan gambar termografis atau sebagai sensor peka foton atau fotodioda dalam sistem NIR.
Prinsip pengukuran didasarkan pada pendeteksian perbedaan inframerah yang dipancarkan dari sampel kering dan sampel basah. Yang ketiga ada pencitraan hiperspektral. Metode yang berguna untuk pengukuran non-destruktif dan visualisasi kadar air dalam bahan makanan. Pencitraan hiperspektral telah digunakan untuk mendeteksi cacat, kontaminan, dan atribut kualitas buah-buahan, sayuran, atau produk daging. Selanjutnya, metode Dietrich. Molekul air berputar dan menyelaraskan momen dipol listriknya sebagai respons terhadap medan elektromagnetik yang diterapkan, dan reorientasi ini menghasilkan kebisingan polarisasi listrik yang dapat digunakan untuk mengukur sifat dielektrik atau konstanta dielektrik dan kehilangan dielektrik suatu material, dan dengan demikian menentukan kadar airnya. Metode Dietrich ini terbagi menjadi 3, yaitu konduktivitas listrik, metode gelombang mikro, dan metode frekuensi radio. Konduktivitas listrik merupakan pengukuran konduktivitas arus searah. Ada prinsip dasar untuk berbagai jenis metode pengukuran kadar air. Pengukur kelembapan gangga murah tertentu yang didasarkan pada pengukuran konduktivitas listrik atau hambatan akan termasuk dalam metode semi kuantitatif untuk mengevaluasi kadar air. Selanjutnya, metode gelombang mikro. Kadar air dapat ditentukan berdasarkan gelombang mikro yang ditransmisikan, diserap, atau dipantulkan, atau dengan menggunakan teknik resonansi. Kadar air dapat dikorelasikan dengan redaman yang diderita gelombang dengan adanya bahan basah. Yang ketiga, metode frekuensi radio. Metode ini menentukan kadar air dengan mengukur penundaan propagasi gelombang elektromagnetik dalam suatu material menggunakan frekuensi tunggal atau berbagai frekuensi untuk mengukur satu atau dua parameter listrik secara bersamaan. Kemudian terdapat metode nuklir dan metode hygrometri. Pada metode nuklir, resonansi magnetik nuklir hidrogen atau NMR, metode ini adalah metode laboratorium standar serbaguna yang banyak digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Kemudian, pada metode hygrometri, didasarkan pada keseimbangan kelembaban relatif atau ERH, bukan kadar air. ERH secara numerik sama dengan air aktivitas, tetapi dinyatakan sebagai persentase dari jumlah aktual air di udara versus jumlah air yang dapat ditampung udara pada saturasi. Pada metode hygrometrik terdapat uji kelembaban relatif keseimbangan. Untuk pengukuran ERH, sampel harus ditetapkan dalam wadah kedap udara dan dijaga pada suhu konstan sampai pembacaan ERH diambil. Waktu untuk mencapai ERH dalam wadah ini bisa sampai beberapa jam. Dalam beberapa kasus tergantung pada ukuran wadah dan jumlah sampel yang ada, serta kadar air sampel. Kemudian, terdapat analisis komparatif metode pengukuran kadar air yang cocok untuk kooperasi dan pertanian skala kecil di negara berkembang. Pada poin ini terdapat studi kasus untuk menguji kesesuaian metode pengukuran kadar air dalam makanan berdasarkan kooperasi hipotesis di negara berkembang. Studi ini merupakan kumpulan dari karakteristik berbagai kooperasi yang penulis miliki pengalamannya. Studi kasus ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pengaturan tertentu, tetapi untuk memberikan konteks tingkat tinggi untuk evaluasi penyaringan awal dari metode pengukuran kadar air. Model koperasi dipilih untuk penilaian ini karena selama beberapa dekade koperasi di negara-negara berkembang telah dipandang penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Next, kemudian ada metode gravimetri dan optik spektroskopi.
Pada metode gravimetri, prosedur pengujian dan pengoperasian metode gravimetri neraca relatif sederhana dibandingkan dengan prosedur metode lainnya. Metode ini dapat digunakan untuk berbagai produk makanan yang berbeda. Salah satu batasan signifikan dari metode gravimetri adalah waktu respons yang diberikan dalam urutan jam atau hari. Kemudian optik spektroskopi. Pada ini mungkin relatif mudah digunakan selama kondisi pengukuran, termasuk jarak antara sampel dan instrumen tetap konstan. Meskipun spektroskopi memiliki waktu respon yang cepat dan dapat sangat akurat, keterbatasan utama dari pendekatan ini adalah kurangnya fleksibilitas antara jenis sampel dan biaya modal awal. Kemudian, dielektrik konduktivitas listrik. Metode dielektrik dapat sangat akurat dan termasuk memiliki waktu respon yang singkat serta persyaratan pelatihan minimal, namun hasilnya sensitif terhadap kondisi pengukuran dan geometri sampel. Kemudian higrometri. Higrometri terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode titik embun. Pengukuran menggunakan metode ini relatif mudah dan membutuhkan pelatihan minimal. Namun pelatihan khusus akan diperlukan untuk proses kalibrasi. Yang kedua, metode ERH. Pendekatan pengukuran metode ERH relatif sederhana, tetapi kalibrasi regulernya menggunakan garam pengering. Biaya metode ini lebih murah daripada metode titik embun. Kemudian ringkasan analisis studi kasus. Secara keseluruhan, metode yang dinilai dalam studi kasus tampaknya tidak sesuai dengan bentuknya yang sekarang. Untuk operasi skala kecil di negara berkembang, faktor biaya tampaknya menjadi batasan yang paling umum dalam penerapan salah satu pendekatan yang ada dalam konteks yang diusulkan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat dua metode yang direkomendasikan, yaitu metode ERH dan metode inframerah. Kesimpulannya, untuk mengukur kelembaban yang ideal untuk digunakan di negara berkembang harus sesuai untuk menggunakan di lapangan, portabel, murah, tidak bergantung pada listrik, serbaguna, tahan lama, akurat, dan memiliki waktu respon yang cepat. Kemudian evaluasi metode pengukuran kelembaban saat ini diselesaikan berdasarkan kriteria yang diidentifikasi ini. Meskipun tidak ada metode yang mungkin layak dalam bentuknya yang sekarang, kelembaban relatif, equilibrium, dan teknik berbasis spektroskopi inframerah diidentifikasi memiliki harapan untuk konteks ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.